Salam berjumpa kembali di channel Faktual News 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Jenderal Muhammad Yusuf menampar Taipan Cina yang bercelana pendek temui Presiden Soeharto. Wah, ini kisah yang heroik dari M. Yusuf, teman-teman. Teman ngopi Pak Harto ditempeleng karena arogan, tidak menghormati presiden, tidak menghormati lembaga negara, ya kan? Merasa mungkin dirinya kaya ya, dekat dengan presiden ya. Ya untungnya ketemu dengan Pak M. Yusuf, tempelin dia. Salam. Zaman Presiden Soeharto, Cina Taipan tidak bisa berkutik kalau tidak kena tampar oleh sang jenderal bila bersifat arogan. Pada masa itu, ada dua di antaranya yang pernah menegur dan memarahi pengusaha raja konglomerat Lim Sin Liong, yaitu Letnan Jenderal HR Darsono dan kemudian Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal HR Darsono saat menjadi duta besar Republik Indonesia di Bangkok memarahi Liong karena berperilaku seenaknya ketika ia bertemu ke kedutaan untuk menemuinya. HR Darsono tidak peduli Liong itu siapa, sahabat Soeharto atau siapa. Jangankan Liong, Jenderal Alamsyah yang saat itu menjadi salah satu menteri di kabinet Soeharto pun pernah ditegur HR Darsono akibat berperilaku anak istrinya, sang menteri yang membuat masalah di Bangkok. Tetapi yang lebih seru dalam cerita mengenai teguran Menhangkap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf kepada Liong yang datang ke kediaman Presiden Soeharto, kedatangan beliau dengan pakaian seenaknya. Sekelumit cerita yang didapat sekedar untuk mengingatkan bahwa walau dekat dengan penguasa, jangan seenak undelmu-nya sendiri. Pagi itu sekitar jam 8, sebuah mobil masuk ke komplek kawasan Cendana kediaman Presiden Soeharto. Ternyata tamu yang turun dari sebuah Jeep Mercy tersebut bukanlah menteri atau pejabat penting negara, justru seorang pengusaha teman ngopi Pak Harto. Taipan yang dikenal sebagai konglomerat Taipan, pemilik Bank BCA dan sejumlah bisnis raksasa itu bernama Lim Sin Liong. Hanya dengan mengenakan celana pendek santai, bos sejumlah konglomerat di Indonesia itu terlihat begitu santai memasuki kediaman presiden. Pengusaha dan konglomerat yang dikenal dekat dengan Pak Harto itu dipersilahkan menunggu oleh ajudan Presiden Republik Indonesia Pak Harto. Dari schedule, memang Pak Harto diagendakan akan menerima beberapa orang tamu pagi itu, diantaranya adalah Menhangkap Pangap M. Yusuf. Jelang tidak beberapa lama, Lim Sin Liong duduk menunggu panggilan masuk. Tiba-tiba rombongan mobil membawa Menhangkap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf. Ketika Jenderal TNI Muhammad Yusuf masuk ke Cendana, disinilah ia berpepesan dengan Lim Sin Liong yang bercelana pendek tersebut. Jenderal Muhammad Yusuf menyapa dengan gaya khas Bugis Makassarnya. "Iu mau kemana?" tanya sang jenderal kepada Lim Sin Liong dengan tegas. "Gua mau menghadap presiden," suhutnya. Langsung Jenderal Muhammad Yusuf naik pitam. Ketika itu dia panggil orang tersebut ke hadapannya. Jenderal Muhammad Yusuf sendiri saat itu dalam keadaan mengenakan PDH, pakaian dinas harian jabatan Menhangkap Pangap, yang memegang tongkat komando. Lim Sin Liong datang ke hadapannya dengan menggunakan celana pendeknya tersebut, langsung ditampar, digebuk perutnya oleh sang jenderal Muhammad Yusuf. Sang penjaga
TNI pada masanya. Kurang ajar kamu ya, ucap M. Yusuf. Kamu tahu kamu itu mau menghadap siapa? Dengan menggunakan celana tidak sopan begini, teriak Jenderal M. Yusuf kepada Lim Sin Leong. Ampun maaf Jenderal, ampun, Uwa minta maaf Jenderal, sambil memegang wajahnya yang baru saja ditempeleng berkali-kali oleh orang nomor 1 di militer Indonesia tersebut. Ucap langsung, lain kali kalau pakai celana pendek begini menghadap presiden, saya tanam kamu hidup-hidup, ucap M. Yusuf dengan logat khas Bugis Makassarnya. Akhirnya Lim Sin Leong pergi, tidak jadi menghadap Presiden Soeharto karena diusir langsung oleh Jenderal Muhammad Yusuf dari Cendana. Saya secara pribadi, pemirsa, berterima kasih kepada M. Yusuf. M. Yusuf menempeleng karena orang yang sok kaya, sok akrab, tidak tahu dia mau menghadap siapa, seenaknya saja berpakaian. Disinilah M. Yusuf tampil dengan gagah dan keberaniannya, langsung menempeleng dia tidak berpikir mengenai apa resiko ke depan. Sedangkan Lim Sin Leong ini adalah orang terdekat Soeharto pada masa itu. Dia adalah konglomeratnya orang Cina, number one lah di Indonesia, orang paling kaya di Indonesia pada waktu itu. Teman dekat dengan Pak Harto. Bisa dikatakan ya antara Pak Harto dengan Leong ini ibarat air dengan salju. Saking dekatnya Leong ini udah berani pakai celana pendek menghadap Soeharto dengan santai. Tetapi disinilah keteguhan sosok patriot M. Yusuf, tidak memandang dia ini siapa. Setelah saya berbuat begini akan saya diapakan oleh Pak Harto, dia tidak berpikir, dia berpikir negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kita harus menjaganya, kita harus melestarikan, karena ini adalah negara di mana negara kita mantan jajahan dan begitu banyak pejuang-pejuang kita yang gugur dalam mempertahankan negara ini sehingga kita ini merdeka. Nah, itulah yang ditanamkan oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Siapapun Anda, kalau berani kurang ajar di negara ini, akan saya tanam kalian hidup-hidup. Bisa jadi waktu itu M. Yusuf dipecat oleh Pak Harto. Bisa jadi M. Yusuf waktu itu diturunkan jabatannya dari Panglima ABRI. Tapi beliau M. Yusuf tidak berpikir ke situ. Dan dia pikir siapapun kalian yang mau kurang ajar di negeri ini akan saya tempeleng dan tanam hidup-hidup. Itu Jenderal M. Yusuf pada masanya. Mudah-mudahan banyak anak-anak bangsa lahir seperti sosok M. Yusuf, punya jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara, tidak mementingkan perut, tidak mementingkan keluarganya di saat dia mendapatkan jabatan, tetapi horizontal tegak lurus. Saya sebagai petinggi nomor 1 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan saya jaga dengan kekeh negara ini dengan sebaik-baiknya. Itulah M. Yusuf. Ya, kita doakan mudah-mudahan banyak M. Yusuf yang akan lahir di negeri ini. Nah, itulah tadi teman-teman semua. Terima kasih pemirsa yang budiman telah menonton channel kami. Jangan bosan-bosannya menonton channel kami, menunggu update terbaru dari kami, dan berikan dukungannya dengan cara like, subscribe. Nah, kalau memang dianggap bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya semua, sehingga teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi berikutnya. Itu ada notifikasi, boleh dipencet notifikasinya, jadi setiap kami habis membuat video, teman-teman bisa langsung melihat. Mungkin begitu teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.